Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel seputar matematika. Untuk saat ini kita akan bahas tentang TKA SMA atau tes kemampuan akademik sebagai persiapan untuk menuju ke TKA pada bulan November 2025 insyaallah, dan menuju SNBP 2026. Kali ini kita akan membahas tentang materi aljabar fungsi part 3. Fungsi. Nomor 1, komposisi fungsi. Jadi kita sudah membahas tentang fungsi ya di part 2 ataupun part 1 ya. Sekarang kita akan membahas tentang komposisi fungsi. Apa sih itu komposisi fungsi? Adalah penggabungan dua fungsi di mana rank dari fungsi pertama menjadi domain untuk fungsi kedua jika f yang dari domain A menuju ke domain B, kemudian dari domain B menuju ke C. Jadi di sini A menuju ke di sini adalah ranknya di sini menjadi domain pada B ya, menuju ke C. Maka fungsi komposisinya adalah bisa kita tulis bahwa g.f ya, dalam kurung ya, g.f, jadi bacanya ada bundaran-bundarannya adalah dot. G.f dalam kurung X itu sama dengan G dalam kurung F dalam kurung X. Jadi G yang memakai hasil dari Fx. Langkah pengerjaan yang pertama adalah hitung fungsi bagian dalam terlebih dahulu. Maksudnya fungsi bagian dalam itu adalah fungsi dari Fx ya. Kemudian gunakan hasilnya sebagai domain fungsi luar. Maka setelah itu hasilnya ini merupakan domain dari Gx ya. Contoh soal kita langsung saja ya supaya lebih konkret. Fx sama dengan 2x tambah 1. Kemudian gx-nya kita ambil x kuadrat. Maka hitunglah A g.fx, kemudian B adalah f.gx. Jadi g.f ya, dalam kurung x, kemudian f.g dalam kurung gx. Nah, bagian A ya, kita jawab g.f dalam kurung x itu sama dengan gfx. Nah, sedangkan di sini kelihatan fx-nya adalah 2x tambah 1. Maka bisa kita tulis menjadi g dalam kurung 2x tambah 1. Berarti 2x tambah 1 ini menjadi x pada g ya, gx. Sehingga bisa kita tulis menjadi 2x tambah 1 kuadrat. Jadi modelnya gx sama dengan x kuadrat, berarti g di dalamnya ini adalah 2x tambah 1, maka menjadi 2x tambah 1 kuadrat. Lalu kita bisa bertanya, loh, kan di sini tadi g.fx sehingga sama dengan g dalam kurung f tambah x. Itu adalah secara umum bahwa jika ada fungsi g dan f dan dibentuknya seperti itu, g dulu kemudian fx di dalamnya, maka modelnya adalah gfx. Bisa juga di sini f.g artinya gx di dalamnya, kemudian di depannya adalah di luarnya adalah f. Jadi yang jelas komposisi fungsi penggabungan dua fungsi ini sekadar mewakili saja bahwa g dulu kemudian fx di dalamnya. Bisa saja f di luar, gx di dalamnya. Nah, inilah contoh soal yang saya berikan. Ya, setelah itu kita jawab bagian B ya. Jadi supaya tidak ada salah pengertian ya antara fungsi komposisi itu harus g.fx terus ya, bukan. Ini adalah perwakilan secara umum saja bahwa kalau fx di dalam, g di luar, maka boleh tulisannya seperti g.fx kemudian g dalam kurung fx. Nah, sekarang untuk bagian B kita lanjutkan. f.gx itu sama dengan f dalam kurung gx. Maka secara tidak langsung ini hasil dari gx ini merupakan domain dari f. Nah, sehingga kalau kita tulis f dalam kurung gx, maka tulisannya kan fx-nya adalah 2x tambah 1, sehingga bisa kita tulis menjadi fx kuadrat. Berarti fx kuadrat maka hasilnya sama dengan 2x kuadrat ditambah 1. Jadi berbeda ya g.f dengan f.g. Kalau g.fx itu hasilnya adalah 2x tambah 1 kuadrat. Sedangkan f.gx itu hasilnya adalah 2x tambah 2x kuadrat ditambah 1. Untuk lebih mengerti lagi, kita ke bagian selanjutnya ya, yaitu yang kedua adalah inverse fungsi. Jadi yang pertama tadi adalah contoh dari komposisi fungsi.
Nah, kita akan membahas lagi tentang inverse fungsi. Inverse fungsi adalah f min pangkatnya, seperti kayak min 1x adalah fungsi membalik proses fungsi fx. Jadi dia membalik. Bisa kita lihat apa itu membaliknya ya. Nah, jika fx sama dengan y, maka f minus 1y sama dengan x. Jelas ya, jadi berarti kalau fungsi dari y itu menghasilkan x itu, maka ini dikatakan f minus 1 dari y itu sama dengan x ya. Jadi fx sama dengan y berarti fungsi minus 1 dari y itu sama dengan x. Berarti dibalik y yang x dulu, kemudian y, kemudian dibalik menjadi y dulu, kemudian x. Nah, untuk lebih jelasnya kita lihat lagi. F minus 1x sama dengan y ya. Jadi kita balik misalnya f minus 1x sama dengan y. Kemudian f minus 1y itu sama dengan x. Jelas ya, kelihatan ya. Kalau fx sama dengan y, maka f minus 1y itu sama dengan x. Nah, bisa juga f minus 1x itu sama dengan y. Kalau dari sini ya, f minus 1x itu sama dengan y. Sehingga f minus 1x itu itulah y-nya ini ya. Ya. Karena kita berpedoman pada di sini tadi. Fx sama dengan y, sehingga f minus 1y itu sama dengan x. Artinya apa? F minus 1x itu sama dengan y. Nah, bisa dibalik seperti itu. Kemudian selanjutnya kita lihat syarat inverse. Syarat inverse adalah fungsi harus bijektif. Artinya bisa dia harus injektif dan surjektif. Nah, ini bisa dilihat di part 1 ataupun part 2 ya. Masalah injektif atau surjektif. Dan dapat diuji dengan, jadi ada pengujiannya bahwa f dalam kurung f min 1x itu sama dengan x, atau f minus 1 itu dalam kurung fx itu sama dengan x. Jadi hasilnya adalah sama. Nanti kita buktikan ya. Lihat contoh soal supaya lebih mengerti kita ya. Diketahui fx sama dengan 2x tambah 1. Jadi sengaja sambil soal yang tadi ya. Tentukanlah fungsi f minus 1x atau fungsi inverse x. Kita jawab. Diketahui kan y sama dengan 2x tambah 1. Jadi pengerjaannya seperti ini caranya. Kemudian kita tukar x sama dengan 2y tambah 1. Jadi cara yang gampang ya, cara yang cepatnya ini ya. Kalau kita ketahui bahwa y itu sama 2x tambah 1, langsung kita tukar x itu sama dengan 2y tambah 1. Seperti tadi sini kita menukar ya. Nah, setelah itu kita selesaikan ya. X sama dengan 2y tambah 1 itu bisa kita tulis menjadi x sama dengan min 1 sama dengan 2y. Atau y bisa kita tulis menjadi x kurang 1 per 2. Atau bisa menjadi f minus 1x sama dengan x kurang 1 per 2. Karena y itu adalah y itu adalah f minus 1x ya. Kan di sini tadi saya lihat ya. Berarti f minus 1x sama dengan x kurang 1 per 2. Jelas kan? Jelas, lebih mudah ya. Langsung diketahui y sama dengan 2x tambah 1. Nah, bisa kita tukar menjadi x sama dengan 2y tambah 1 langsung. Dari sini x sama dengan 2y tambah 1, kita cari y-nya ya. Jadikan variabel y sendiri. Nah, pertama kita pindahkan ke sebelah menjadi x kurang 1 ya. Jadi kalau pindah tanda ya, di tanda sama dengan, pindah ke kiri menjadi minus. Karena di sini plus, di sini minus, maka pindahnya plus ke sebelah ya. Jadi x kurang 1. Atau bisa juga dikatakan masing-masing kita kurang 1, boleh. Nah, bisa juga kita pindahkan juga istilahnya, boleh ya. Jadi x kurang 1 sama dengan 2y. Kemudian masing-masing kita bagi 2. Hasilnya adalah y sama dengan x kurang 1 per 2. Karena yang dicari adalah f minus 1x, sedangkan di sini sudah jelas f minus 1x sama dengan y, maka kita tinggal mengganti y menjadi f minus 1x sama dengan x kurang 1 per 2. Jadi itulah sekilas tentang fungsi inverse. Untuk lebih kita tahu tentang komposisi dan fungsi inverse, nanti kita lihat pada soal yang lain. Nah, sekarang kita akan buktikan ya. Karena buktinya harus seperti ini modelnya. F dalam kurung f minus 1x sama dengan x, ataukah f minus 1 dalam kurung fx sama dengan x. Yang pertama kita lihat f ini kan f minus 1, berarti kita buktikan dulu ya. F x kurang 1 per 2. Nah, sekarang kita lihat bahwa fx-nya itu atau y-nya itu 2x tambah 1. Maka kita samakan dengan 2 dikali x kurang 1 per 2. Ditambah 1, hasilnya adalah 2x kurang 2. Kita kali 2 kali x, 2x. 2 kali min 1 min 2 per 2. Ditambah 1, hasilnya adalah 2 per 2 itu adalah x. Kemudian min 2 per 2 adalah min 1. Kemudian ditambah 1 adalah 0 menjadi x sendiri. Berarti yang pertama terbukti. Nah, karena ada kata dan di sini, maka keduanya harus benar.
Berarti yang ini sudah benar, tinggal kita menguji yang satunya lagi. Kemudian kita uji f min 1 dari 2x tambah 1. Ini kan y-nya 2x tambah 1. Kemudian f min 2x tambah 1. Sedangkan f min 1x itu adalah x kurang 1 per 2. Berarti kita tulis di sini 2x tambah 1 kurang 1 per 2. Hasilnya adalah 2x tambah 1 kurang 1, berarti ini jadi 0. Tinggal 2x per 2 itu sama dengan x. Sehingga di sini diketahui bahwa fx sama dengan 2x tambah 1 itu adalah fungsi inverse-nya adalah f min 1x sama dengan x kurang 1 bagi 2 atau per 2 adalah benar. Jadi buktinya sudah jelas. Jadi f dalam kurung f min 1x sama dengan x dan f min 1 dalam kurung fx sama dengan x terbukti. Maka fungsinya ini memenuhi syarat, yaitu bijektif, sehingga dia mempunyai fungsi inverse. Selanjutnya kita lihat yang lain diketahui fx sama dengan 3x kurang 2 per x tambah 4. Tentukanlah f min 1x. Jadi soal yang kedua ya. Kita jawab. Diketahuinya ini adalah x sama dengan 3x kurang 2 per x tambah 4. Kita tukar langsung. X sama dengan 3y kurang 2 per y tambah 4. Langsung kita usahakan y-nya sendiri ya. X sama dengan y ditambah 4 sama dengan 3y kurang 2. Ini artinya kalau bentuknya seperti ini kali silang ya. Ini x itu sama saja kalau kita tulis x kurang per 1. Berarti kita bisa kali silang y dikali x, y tambah 4 kali x sama dengan 1 dikali 3y kurang 2. Jadi hasilnya adalah ini. Namanya kali silang ya. Ini kali ke sini, yang dibawanya ini x itu adalah 1. Kita ubah bentuknya pecahan ya. Menjadi 1 dikali 3y kurang 2 hasilnya ini. Kemudian x dikali y tambah 4 hasilnya ini. Kemudian menjadi xy ditambah 4x sama dengan 3y kurang 2. Atau bisa kita tulis menjadi xy dikurang 3y, karena di sini ada kan variabel y-nya. Maka ini kita pindahkan ke sebelah menjadi minus 3y, dan ini pindah ke sebelah menjadi minus 4x kurang 2. Sehingga hasilnya menjadi y dikali, kita keluarkan y-nya, x dikurang 3 ya. Y kali x, atau xy atau yx, y dikali min 3 hasilnya min 3y. Jadi adalah y dalam kurung x dikurang 3 sama dengan min 4x kurang 2. Atau bisa kita tulis menjadi y sama dengan min 4x kurang 2 per x kurang 3. Jadi mudah ya. Langsung fy nya kita ganti menjadi f min 1x sama dengan min 4x kurang 2 per x kurang 3. Jadi cara seperti ini lebih mudah karena langsung kita tukar dan lebih simpel ya. Jadi fungsi inverse-nya itu f min 1x nya sama dengan min 4x kurang 2 per x kurang 3. Selanjutnya kita lihat contoh soal dan pembahasan. Jadi kita lihat contoh soal tentang komposisi, fungsi komposisi, kemudian inverse dan digabungkan ya. Yang pertama, tentukan f dot g dengan fx sama dengan x akar x tambah 1 tambah gx sama dengan x tambah 2. Kita jawab. F dot g atau f dalam kurung gx itu sama dengan f-nya adalah ini. Berarti f dalam kurung g-nya itulah x tambah 2. Berarti itu sama dengan akar, kan akar x tambah 1, maka akar x tambah 2 ditambah 1. Jelas ya. Dengan mudah bisa kita laut. Karena gx itu adalah x tambah 2. Langsung kita masukkan dalam posisi f, maka akar x tambah 2 ditambah 1. Kemudian yang kedua, diketahui fx sama dengan 3x kurang 4, kemudian gx sama dengan akar x tambah 2. Jika f dot g x sama dengan hx, maka tentukanlah h berpangkat min 1 itu atau h inverse daripada x. Kita jawab. Kita langsung dulu cari fungsi komposisi ya. Komposisinya itu adalah hx sama dengan f dot g hf dot gx. Berarti f dalam kurung gx-nya adalah x tambah 2. Sehingga di sini tertulis menjadi 3 kali, kan di sini 3x, berarti 3 kali akar x tambah 2 dikurang 4. Jelas fungsi komposisi x-nya adalah itu. Nah, sekarang setelah kita temukan fungsi komposisinya ya, f dalam kurung akar x tambah 2 sama dengan 3 kali akar x tambah 2. Jadi tinggal kita mengganti x ini menjadi akar x tambah 2, dan di sini menjadi 3 kali akar x tambah 2. Ya, jadi fungsi komposisi selesai. Nah, sekarang
kita akan mencari fungsi inverse. Berarti Hx-nya kita cari H-1x-nya. H berpangkat min 1 ya. Kita lihat inverse-nya. Y sama dengan akar 3x tambah 2 kurang 4. Jadi kita pakai cara biasa dulu ya. Y ditambah 4 sama dengan 3 akar X 3 dikali akar X tambah 2. Supaya 3-nya hilang, bisa kita bagi 3 masing-masing ya. Nah, itu menjadi Y ditambah 4/3 sama dengan akar X tambah 2. Sehingga kalau kita lanjutkan, ini bisa kita kuadratkan ini ya. Ini kita kuadratkan di sebelahnya, ini juga kita kuadratkan. Sehingga menjadi Y tambah 4/3 pangkat 2 itu sama dengan X tambah 2. Sehingga X-nya sama dengan Y tambah 4/3 kuadrat dikurang 2. Jadi setelah kita dapatkan Yx sama dengan dalam kurung Y tambah 4/3 pangkat 2 dikurang 2, kita ganti X-nya menjadi H-1Y karena dia kan posisi komposisi ini ya, Hx ya. Hasilnya tadi dari ini f.gx H inverse Y itu sama dengan Y ditambah 4/3 di pangkat 2 dikurang 2. Sedangkan yang ditandai adalah X ya, tinggal mengganti di sini X. Kalau di sini X, maka di situ menjadi Hx sama dengan H pangkat min 1 atau H inverse X itu sama dengan X tambah 4/3 pangkat 2 kurang 2. Kalau di sini misalnya P, maka bisa kita tulis H inverse P. Nah, bisa saja begitu ya, karena di sini adalah X dan kebetulan di sini ada Y ya. H inverse Y sama dengan Y tambah 4/3 pangkat 2 kurang 2. Maka kita tinggal mengganti ini Y menjadi X sehingga hasilnya adalah H pangkat min 1 atau H inverse X sama dengan X tambah 4/3 pangkat 2 dikurang 2. Jadi jalannya agak panjang ya. Nah, sekarang kita coba jalan yang tadi kita kita lakukan. Jadi diketahui ini tadi Y sama dengan akar 3 kali akar X tambah 2 kurang 4 karena sudah kita komposisikan ya. Kemudian kedua adalah kita tukar langsung. Berarti X sama dengan 3 dikali akar Y tambah 2 kurang 4. Kemudian hasilnya adalah X tambah 4 dikurang sama dengan 3 akar Y tambah 2. Ini kan modelnya seperti ini ya. Selanjutnya kita tulis X tambah 4/3 dikali akar sama dengan Y akar Y tambah 2. Kemudian masing-masing kita kuadratkan. Hasilnya sama dengan ini X tambah 4/3 pangkat 2 sama dengan Y tambah 2 atau menjadi Y sama dengan X tambah 4/3 pangkat 2 dikurang 2. Nah, maka kita bisa langsung tulis Y itu adalah inverse dari X atau bisa kita tulis menjadi F inverse ya. Bukan F inverse ya. H inverse X sama dengan X tambah 4/3 pangkat 2 dikurang 2. Karena tadi sudah kita komposisikan dan menghasilkan Hx, di mana Hx sama dengan f.gx. Jadi tinggal kita ganti Y-nya menjadi H inverse X sama dengan X tambah 4/3 pangkat 2 dikurang 2. Jadi sama saja hasilnya, namun ini lebih singkat ya. Langsung kita tukar. Kemudian kita lihat ini ya. Seperti biasanya ada kata-kata yang sama. Belajarlah dengan tekun karena setiap usaha hari ini adalah investasi untuk masa depanmu. Jangan pernah takut gagal, sebab kegagalan hanyalah batu loncatan menuju kesuksesan. Ingat, cita-cita kita tidak akan tercapai tanpa kerja keras, kesabaran, dan ketekunan. Fokuslah pada tujuanmu, jangan mudah menyerah, dan percayalah pada kemampuan diri sendiri. Setiap langkah kecil yang kamu ambil hari ini akan membawamu semakin dekat dengan impian besarmu. Tetap semangat dan jangan berhenti belajar. Matematika, Queen of Science. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.